Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas materi kimia kelas 10. Judulnya peran kimia dalam kehidupan sehari-hari dan keselamatan kerja. Jadi ini materi pertama kita. Tapi sebelumnya tentunya adik-adik sekalian mungkin masih belum terlalu familiar dengan ilmu-ilmu kimia, tetapi kita dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita sudah menggunakan berbagai jenis produk-produk dalam keseharian kita dalam berbagai bidang, mau itu di dapur, mau itu bersekolah, mau itu di mana saja, apakah di pertanian atau industri-industri apapun. Ya, tentunya mungkin adik-adik bisa menyebutkan produk-produk kimia dari berbagai bidang, apakah pertanian, kesehatan, industri, atau apa saja. Lanjutnya kegunaan dari produk-produk tersebut apa. Tapi kebanyakan yang tren di masyarakat tentang bahan-bahan kimia ini selalu diasumsikan adalah bahan-bahan yang sangat berbahaya. Pertanyaannya, pernahkah setiap orang yang mengatakan bahan kimia itu adalah bahan-bahan berbahaya bagi kesehatan pernah diuji atau bagaimana? Seperti itu. Jadi tidak semua bahan kimia sebenarnya itu adalah berbahaya. Ya, apapun itu berbahaya. Misalnya palu-palu. Palu-palu itu ya tidak berbahaya, tapi kalau dipukul di kepala berbahaya juga. Seperti itu. Air tidak berbahaya, tapi kalau diminum sampai segumbang ya berbahaya juga. Jadi ini tergantung di mana kita memposisikan diri kita ya. Seperti itu. Apakah ilmu kimia bermanfaat bagi Anda? Jadi sebelum kita lanjut materi ini, ilmu kimia dalam perkembangannya sudah terbagi-bagi beberapa jenis bidang ya. Ada kimia organik, kimia anorganik, kimia analitis, kimia fisik, biokimia, kimia kedokteran, dan kimia modern dan lain-lain. Tapi itu nanti di level selanjutnya akan dipelajari. Selanjutnya kita lihat produk-produk kimia apa saja yang kira-kira kita sering temukan. Ini di mana ini kita sering temukan? Urea. Apakah perikanan atau kesehatan? Tentunya pertanian. Ya, ini ada pasta gigi, ada obat-obatan, terus ada apa ini? Bahan bangunan. Selanjutnya ada sabun. Minta maaf, ini bukan iklan, tapi kebetulan sabunnya mereknya yang ini. Lanjut ada air mineral. Mungkin asumsi kita air mineral itu bukan bahan kimia. Air mineral itu sebenarnya mengandung bahan kimia yang bisa mengemulsi atau memiliki emulgator sehingga dia stabil jernihnya, tidak membentuk endapan atau pengotor-pengotor yang lain tidak kelihatan. Sebenarnya dia punya ini bahan emulgator agar airnya tetap jernih. Tapi kita lewat dari situ. Selanjutnya ada kosmetik. Nah, ini mengandung bahan kimia. Tadinya mungkin kita takut, tapi kalau kita pelajari lebih lanjut tidak akan takut lagi. Selanjutnya ada keselamatan kerja apabila kita berada di dalam laboratorium. Jadi tentang safe, kita bekerja di laboratorium, yang pertama seyogyanya kita tidak boleh bermain dengan alat-alat dan bahan laboratorium. Kalau alat-alat laboratorium itu kategori mahal bagi kita karena daerah jauh dari industri pembuat alat-alat kimia ini. Selanjutnya bahan-bahan kimianya sangat berbahaya, kita harus sangat berhati-hati dan kita sebaiknya menggunakan pakaian-pakaian yang lebih lengkap. Di sini ada di
Lihat, kacamata pengaman. Baju yang digunakan haruslah baju laboratorium yang longgar, jangan yang ketat. Lanjut ada kaos tangan. Kaos tangan itu ada beberapa jenis, ada yang tebal, ada yang tipis. Lanjut ada celana, ini sebaiknya celana longgar juga, jangan ketat seperti ini, harus panjang. Lanjut ada sepatu, ada yang kurang biasa di situ kalau tergantung kita pakai masker ya. Kalau misalnya bahan kimianya menghasilkan uap-uap yang berbahaya, sebaiknya kita menggunakan masker. Selanjutnya biasa juga menggunakan helm, tergantung kondisi. Seperti itu. Di sini kita mengenal ada beberapa simbol-simbol dalam bahan kimia. Yang pertama, kepala tengkorak itu beracun atau bersifat toksin. Di sini ada contohnya cyanida, arsen, merkuri, ada juga H2SO4 dan lain-lain. Terus ini berbahaya bagi kesehatan makhluk hidup. Di sini ada contohnya asam sulfida H2S. Ini banyak di Gunung Merapi, ini berbahaya bagi paru-paru ya. Lanjut, ini ada mudah meledak atau eksplosif. Ini mudah meledak atau eksplosif. Contohnya ada senyawa-senyawa perklorat dan permanganat. Ini CrO4 ya. ClO4 dan ClO4- dan MnO4- permanganat ya. Lanjut ada ini, ada gambar api ini mudah terbakar. Contohnya ada gas metan, kerosin. Kerosin ini nama lain dari minyak tanah, belerang, fosfor, sama ether. Selanjutnya ada ini korosif ya. Korosif ini adalah mudah mengkaratkan logam. Ini artinya korosif, mudah mengkaratkan logam ya. Ada asam asetat sama aluminium klorida AlCl3. Sebenarnya ada juga di sini tidak ada ya, namanya kaustik. Ini korosif, ini gambar ini kecil ini. Oh, ini adalah sebelah kanannya ini kaustik. Kalau yang korosif ini kecil sekali, ini kaustik. Kaustik itu berbahaya bagi kulit, jadi langsung melepuh kulit ya. Contohnya ada NaOH sama H2SO4. Lanjut, ini mudah teroksidasi. Kata pengoksidasi ya, pengoksidasi dia. Pengoksidasi, mudah teroksidasi itu nanti kita akan bahas lebih lanjut. Di sini aseton, asam sulfat. Intinya bahannya mudah rusak apabila terkena udara. Zat-zat yang mudah teroksidasi kalau misalnya tumbuhan itu contohnya buah apel. Kalau buah apel di udara luar tadinya putih, kena angin langsung coklat. Itu artinya teroksidasi. Pisang juga zat-zat yang putih itu kalau tiba-tiba coklat di udara luar, itu namanya teroksidasi. Lanjut, ini ada tanda ini yang sangat berbahaya nih, radioaktif. Radioaktif ini adalah atom-atom yang memiliki elektron banyak yang tidak stabil. Dia itu uranium, plutonium, thorium. Ini sangat berbahaya bagi kita, tetapi sangat bermanfaat juga kalau kita tahu menggunakan. Lanjut, ini sama berbahaya iritan ya. Ada kloroform, CCl4, amonia, NH3, belerang dioksida, SO2. Lanjut, ini ada ikan mati sama tumbuhan yang mati ya, berbahaya pada lingkungan. Contohnya air raksa. Ini kita lihat banyak itu kasus-kasus di penambangan emas. Orang menggunakan raksa, tidak tahu mereka bahwa raksa itu sangat berbahaya bagi lingkungan dan makhluk hidup. Banyak orang yang kena gatal-gatal di kulit itu akibat raksa, merkuri, hidrogerum ya. Jadi akibat raksa, tiba-tiba kena penyakit, mual-mual. Ini keracunan raksa ini di penambang-penambang emas yang sangat yang masih manual.
Jadi kita lihat ilmu kimia mempunyai kedudukan yang sangat penting daripada ilmu-ilmu yang lain, karena ilmu kimia dapat menjelaskan secara mikro itu sangat kecil ya, secara lebih mendetail terhadap fenomena yang besar. Ilmu kimia juga memberikan kontribusi yang penting dan berarti bagi perkembangan ilmu-ilmu terapan seperti pertanian, kesehatan, perikanan, dan teknologi. Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi serta energi yang menyertai perubahan itu. Di bidang kesehatan kita bisa lihat apa saja perannya untuk membantu penyembuhan pasien yang mengidap suatu penyakit. Digunakan obat-obatan yang berasal dari hasil riset dan reaksi kimia, bahan-bahan yang berkhasiat yang dilakukan dalam cabang kimia farmasi. Contohnya ada MgOH 2 kali dan aluminium hidroksida itu sebagai obat MAH ya. Parastamol sebagai obat anti apa ini namanya yang meringankan sakitnya sendi, apa ini namanya saya tidak tahu. Aspirin ini pengencer darah, terus betadin ini obat luka ya. Lanjut bidang pertanian ya, untuk pupuk banyak digunakan. Di situ kita dengar urea, ZA, NPK. Terus ada pestisida, pembunuh hama, gulma seperti herbisida. Ada kandungan-kandungan nitrogen ya seperti ini. Kita lanjut saja. Bidang industri, kita lihat ada produk-produk industri semen. Tadinya mungkin semennya keringnya dalam waktu 2 hari baru kering. Mungkin sekarang sudah ada bahan yang bisa membuat semen keringnya dalam waktu 4 jam saja dan memiliki ketahanan yang lebih kokoh. Seperti itu. Inilah fungsinya ilmu kimia. Terus kayu, dulu mungkin kita hanya kenal vernis atau cat-cat apa, tapi sekarang semakin berkembang ya. Dan beton. Lanjut. Ini ada trikalsium silikat, dikalsium silikat, kalsium aluminat, dan tetrakalsium aluminoferat. Dulu kita hanya mengenal triplex, tapi sekarang kita sudah ada yang namanya kalsibor, ada yang namanya spandek dan lain-lain. Dulu mungkin kita hanya kenal atap rumbia seperti itu dan triplex atau papan. Tapi sekarang sudah banyak pengganti bahan-bahan industri. Ini kita lanjut pembuatan plastik. Kita sering melihat plastik mudah terbakar, tapi sekarang plastik itu sudah tidak mudah terbakar. Bahkan plastik digunakan sebagai alat masak. Percaya atau tidak, contohnya adalah teflon. Teflon itu sebenarnya dari plastik ya. Terus pembuatan sabun, deterjen ya. Ini sabun ini dari NaOH atau KOH dan lemak atau minyak. Nah, ini untuk membuat sabun. Kita lihat di bidang biologi. Ini biologi ini kita bicara tentang enzim, protein, lemak, karbohidrat, senyawa-senyawa metabolit primer, senyawa-senyawa metabolit sekunder, dikupas dalam kimia organik dan biokimia. Ini ada reaksi-reaksi dalam tubuh ya, reaksi fotosintesis dalam tumbuhan, pemasakan buah, dan seperti itu. Ya, saya rasa demikian materi kita. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.